Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak peredaran barang dan jasa melampaui batas-batas negara. Barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri. Di sektor jasa, terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem dan keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen, karena kebutuhan konsumen akan produk barang dan jasa terbuka sangat lebar sehingga konsumen mempunyai kebebasan untuk memilihnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen. Pada sisi lain konsumen dapat menjadi objek dan aktivitas bisnis dan pelaku usaha yang pada umumnya para pelaku usaha menginginkan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminimal mungkin. Hal ini sangat merugikan konsumen baik langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan judul modul konsumen, maka dalam modul ini Anda akan mempelajari tentang pengertian konsumen, istilah-istilah konsumen, prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh konsumen dan tentang hak serta kewajiban konsumen baik dalam bidang barang maupun jasa keuangan. Manfaat praktis dari mempelajari materi tentang konsumen ini Anda akan mendapatkan pemahaman tentang pengertian konsumen, istilah konsumen, prinsip-prinsip mengenai konsumen dan hak dan kewajiban konsumen baik dalam bidang barang maupun jasa keuangan. Modul 2 tentang konsumen terdiri dari 2 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 berisi pembahasan tentang pokok-pokok tentang konsumen, yang meliputi bahasan tentang pengertian konsumen dan istilah-istilah konsumen berdasarkan UU PK, UU OJK, dan POJK. Sementara itu, kegiatan belajar 2 membahas tentang pengaturan hak dan kewajiban konsumen, yang meliputi bahasan tentang hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban konsumen berdasarkan UU PK, UU OJK, dan POJK. Apabila Anda telah selesai mempelajari modul 2 ini dengan baik maka secara umum Anda diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup hukum perlindungan konsumen. Selain itu secara khusus Anda juga diharapkan mampu menjelaskan 1. Pengertian konsumen berdasarkan UU PK, UU OJK, dan POJK. 2. Istilah-istilah konsumen berdasarkan UU PK, UU OJK, dan POJK. 3. Prinsip-prinsip konsumen berdasarkan UU PK, UU OJK, dan POJK. 4. Hak konsumen berdasarkan UU PK, UU OJK, dan POJK. 5. Kewajiban konsumen berdasarkan UU PK, UU OJK, dan POJK. Selamat belajar, semoga sukses. Kegiatan belajar 1. Pokok-pokok tentang konsumen. A. Istilah konsumen dan pengertian konsumen. Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dan kata consumer Inggris Amerika, atau konsumen Belanda. Pengertian consumer atau konsumen itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah lawan dari produsen, setiap orang yang mengenakan barang. Nasution, 1999. Tujuan penggunaan barang atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris Indonesia memberi kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Dalam literatur ilmu ekonomi terdapat istilah-istilah intermediate consumer, intermediate buyer, derivate buyer, consumer of the industrial market, dan ultimate consumer, ultimate buyer, end user, final consumer, dan consumer of the consumer market, BPHN, 1995. Dalam pengertian tersebut, timbul golongan jenis konsumen yang termasuk dalam jenis konsumen yang menggunakan barang dan jasa untuk keperluan komersial dan jenis konsumen yang menggunakan barang jasa untuk keperluan sendiri. Lebih lanjut berbagai studi yang dilakukan berkaitan dengan perlindungan konsumen, berhasil membuat batasan tentang konsumen tersebut, BPHN, 1995, yaitu 1. Pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain dan tidak untuk diperjualbelikan. 2.
Pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 3. Setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah konsumen, sebagai definisi yuridis formal ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Pasal 1 Angka 2 UU PK menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pakar masalah hukum konsumen di Belanda, Hondius mengatakan bahwa para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dan benda dan jasa uiteindige Gebruiker van Goederen en Diensten. Dengan rumusan ini, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai terakhir, konsumen antara, dan konsumen pemakai terakhir, Siddhartha, 2006. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, yaitu konsumen antara dan konsumen akhir, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Kembali pada rumusan pengertian konsumen dalam pasal 1 angka 2 UU PK yang mengatakan bahwa konsumen adalah setiap pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dari definisi tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pengertian konsumen mengandung unsur-unsur berikut. 1. Setiap orang. Istilah orang dalam UU PK tersebut sebetulnya menimbulkan keraguan dalam hukum dikenal subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang antara lain orang perseorangan dan badan hukum dalam hal ini badan usaha apakah hanya orang individual yang lazim disebut naturjike person atau termasuk juga badan hukum rekat persum. Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam pasal I angka 3 UU PK. Hal tersebut menimbulkan pemakaian konsumen itu tidak sebatas pada orang perseorangan. Namun, konsumen harus mencakup juga badan usaha, dengan makna lebih luas daripada badan hukum. 2. Pemakai. Sesuai dengan bunyi penjelasan pasal 1 angka 2 UU PR, katia pemakai, memberi tekanan bahwa konsumen adalah konsumen akhir ultimate consumer. Istilah pemakai, dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan barang dan atau jasa yang dipakai tidak saja hasil dan transaksi jual-beli. Termasuk dalam pengertian pemakai adalah bukan saja pemakai langsung, tetapi ia memang dirugikan dan pemakaian tersebut. Barang dan atau jasa. Berkaitan dengan istilah barang dan atau jasa, sebagai pengganti terminolog tersebut digunakan kata produk. Saat ini produk sudah berkonotasi barang atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian barang. Dalam dunia perbankan, misalnya, istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan. UU PK mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian, disediakan bagi masyarakat menunjukkan, jasa itu harus ditawarkan kepada masyarakat. Yang tersedia dalam masyarakat barang dan atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran. Lihat juga bunyi pasal 9 ayat 1, huruf E, UU PK. Dalam perdagangan yang makin kompleks dewasa ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembangan, developer perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dulu sebelum bangunannya jadi, juga misalnya kita melakukan transaksi pemesanan baru mobil. 5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain transaksi konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Unsur yang diletakkan dalam definisi itu mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekadar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain, di luar diri sendiri dan keluarganya bahkan untuk makhluk hidup lainnya. Misalnya seseorang yang membeli makanan untuk kucing peliharaannya, seseorang membeli pupuk untuk tanaman hias di rumahnya.
Sebagai perbandingan berbagai peraturan di beberapa negara antara lain India, yang dimaksud konsumen yang dilindungi oleh undang-undang adalah konsumen yang menggunakan barang untuk keperluan sendiri non-komersial. Di Amerika dan Australia unsur untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan, atau keluarga dilukiskan dengan perkataan, normative use for personal, family or household purposes dan ordinarily acquired for personal domestic or household use or consumption. Adapun dalam New Burgerlijk Wetboek BW Belanda Baru, konsumen diartikan sebagai orang alamiah, yang dalam mengadakan perjanjian tidak bertindak selaku orang yang menjalankan profesi atau perusahaan, BPHN, 1995. 6. Barang dan, atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen dalam UU PK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan ini sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Berdasarkan hal-hal di atas, batasan pengertian tentang konsumen akan digunakan dalam buku ini, seperti yang diuraikan Nasution, 2011. 1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu. 2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang, jasa lain atau untuk diperdagangkan, tujuan komersial. 3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan, atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan, atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali, non-komersial. Batasan-batasan pengertian konsumen di atas sesuai dengan penjelasan pasal 1 angka 2 UU PK menyebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya sehingga pengertian konsumen yang dilindungi dalam UU PK adalah konsumen akhir. Istilah-istilah konsumen. Ada beberapa istilah yang agak dekat dengan pengertian konsunik yang telah diuraikan di atas antara lain sebagai berikut. 1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Perjanjian Jual-Beli, ada istilah pembeli, dalam Perjanjian Sewa-Menyewa ada istilah penyewa, dan dalam Perjanjian Pinjam-Meminjam ada istilah peminjam. 2. Dalam Undang-Undang Barang ini menyentitkan bahwa rakyat yang oleh undang-undang akan dijaga agar terjamin kesehatan dan keselamatannya. Dalam penjelasan undang-undang ini ditegaskan lagi tentang rakyat yang karena mutu barang kurang atau tidak baik, membahayakan kesehatannya dan atau hal-hal merugikan lainnya. Dalam undang-undang ini yang dimaksud rakyat adalah konsumen, yaitu konsumen yang harus dijaga kesehatan dan keselamatannya dari produk yang tidak baik. Dalam Undang-Undang Kesehatan, istilah konsumen tidak digunakan untuk pengguna barang dan atau jasa kesehatan. Namun, undang-undang ini memakai berbagai istilah antara lain istilah setiap orang, pasal 1 angka 1, pasal 3,45, dan pasal 56. Juga istilah masyarakat, pasal 9, 10, dan 21. Pengertian masyarakat sebagai dijelaskan dalam penjelasan undang-undang adalah rakyat, termasuk perorangan, keluarga, kelompok masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Barang. Dalam undang-undang ini konsumen diistilahkan dengan sebagai orang. Keluarga, masyarakat pengguna jasa dalam hal ini pengguna jasa kesehatan termasuk pelayanan kesehatan. 1. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan istilah yang dekat dengan konsumen adalah pengguna jasa yang diartikan sebagai setiap orang dan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan baik barang ataupun angkutan orang. 2. Istilah konsumen dalam putusan Pengadilan Mahkamah Agung, MAP pengertian halayak ramai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ditafsirkan sebagai konsumen, Sidarta, 2004. 3. Dalam dunia perbankan, istilah konsumen mendekati pengertian nasabah perbankan, yaitu pihak yang menggunakan jasa bank yang terdiri dari nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan, Sofi, 2000. Dari berbagai contoh-contoh istilah konsumen yang tersebut di atas baik dan peraturan perundangan maupun dalam praktik, dapat dipahami bahwa pada intinya istilah-istilah tersebut mendekati pengertian dan konsumen seperti yang telah diuraikan di atas. Setiap insan tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai konsumen yang memiliki berbagai kebutuhan dan akan berupaya untuk memenuhinya dengan mengonsumsi barang atau akan menggunakan jasa.
Ada beberapa tipe konsumen yang akan mendapat perlindungan, yaitu konsumen yang terinformasi, well informal, dan konsumen yang tidak terinformasi. Ciri-ciri konsumen yang terinformasi antara lain. 1. Memiliki tingkat pendidikan tertentu. 2. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar. Dan 3. Lancar berkomunikasi. Dengan memiliki kemampuan tersebut maka konsumen yang termasuk dalam konsumen yang terinformasi adalah tipe konsumen yang mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan. Siddhartha, 2004. Namun, manakala hak konsumen terhambat maka konsumen yang terinformasi pun memerlukan perlindungan. Adapun ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasikan. 1. Kurang berpendidikan. 2. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah. Dan 3. Tidak lancar berkomunikasi. Tipe konsumen inilah yang jelas-jelas membutuhkan perlindungan dan khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan. Yang dapat dimasukkan ke dalam golongan konsumen yang tidak terinformasikan adalah anak-anak, orang tua, orang yang tidak bisa membaca dan orang asing yang tidak berkomunikasi dengan bahasa setempat. B. Prinsip-prinsip konsumen. Prinsip-prinsip ini muncul karena kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Kedudukan konsumen ini didasarkan pada doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, 1. Prinsip Let the buyer beware, caveat emptor, 2. The due care theory, 3. The privity of chotek, dan 4. Prinsip kontrak bukan merupakan syarat. Siddhartha, 2006. 1. Let the buyer beware. Doktrin Let the buyer beware atau caveat emptor artinya, pembeli harus berhati-hati. Prinsip ini lahir dari suatu pemahaman bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi si konsumen. Doktrin yang mengatakan Let buyer beware itu ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen, konsumenisme. Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan pembeli konsumen, jika ia sampai membeli dan mengonsumsi barang-barang yang tidak layak. Dengan adanya UU PK, kecenderungan caveat emptor dapat mula diarahkan sebaliknya menuju kepada caveat venditor, pelaku usaha yang perlu berhati-hati. 2. The due care theory. Teori ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dan produknya, pelaku usaha tidak dapat dipersalahkan. Hal ini dapat ditafsirkan hati-hati dengan afsirkan bahwa untuk mempersalahkan si pelaku usaha, konsumen harus dapat membuktikan bahwa pelaku usaha melanggar prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada konsumen dan pelaku usaha tergugat cukup bersikap menunggu. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh konsumen, si penggugat barulah membela diri, misalnya dengan memberikan bukti-bukti kontra yang menyatakan dalam peristiwa tadi sama sekali tidak ada kelalaian, negligence. Dalam realita agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya, secara ekonomis, sosial, psikologis, bahkan politis, relatif lebih mudah berkelit, menghindar dan gugatan demikian. 3. The privity of contract. Prinsip ini menyatakan bahwa kontrak hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, jadi di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual baik konsumen maupun pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Maksudnya, konsumen boleh menggugat berdasarkan adanya perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, yakni berdasarkan wan prestasi atau ingkar janji, yaitu tidak sesuai dengan apa yang telah disepakat. Seandainya sudah terdapat hubungan hukum, persoalannya tidak begitu saja selesai. Walaupun secara yuridis sering dinyatakan, antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan si pelaku usaha. Fenomena penggunaan kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan salah satu cara pelaku usaha agar dapat secara sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. 4. Kontrak bukan merupakan syarat. Prinsip ini merupakan perkembangan dari prinsip privity of the contract di mana hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen didasarkan pada adanya suatu kontrak perjanjian. Prinsip yang demikian tidak dapat dipertahankan sehingga lahir prinsip bahwa hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen tidak harus atas dasar adanya suatu kontrak perjanjian.
Misalnya, apabila konsumen mendapatkan barang bukan atas dasar adanya jual beli melainkan konsumen tersebut mendapatkan barang dan hadiah, jadi dalam hal ini prinsip privity of the contract tidak berlaku. C. Istilah dan pengertian konsumen sektor jasa keuangan. UOJK merupakan ketentuan undang-undang baru yang mengatur kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK telah memberikan pengertian mengenai konsumen sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 15 UU OJK. Pasal I angka 15 UU OJK. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Berdasarkan pengertian konsumen dalam pasal 1 angka 15 UU OJK, unsur konsumen sektor jasa keuangan sebagai berikut. 1. Pihak-pihak. Istilah konsumen yang menggunakan istilah pihak-pihak menunjukkan bahwa konsumen sektor jasa keuangan diberikan pengertian yang luas. Konsumen sektor jasa keuangan bukan hanya orang perseorangan, tetapi juga meliputi korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sehingga istilah pihak-pihak ini menunjuk kepada subjek hukum. Pihak-pihak dalam konsumen. 2. Sektor jasa keuangan dapat meliputi konsumen antara pelaku usaha korporasi. Menempatkan dana dan/atau memanfaatkan pelayanan penempatan dana dan/atau pemanfaatan pelayanan menunjukkan bahwa tujuan dari konsumen tidak hanya untuk menggunakan layanan pekerjaan atau prestasi yang dimanfaatkan konsumen, tetapi dapat juga tujuannya, motif konsumen tersebut adalah untuk mencari keuntungan. Contohnya menempatkan dana, yakni penempatan dana di perbankan atau di pasar modal. Yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Yang tersedia di lembaga jasa keuangan menunjukkan bahwa penempatan dana dan/atau pemanfaatan layanan tersebut disediakan oleh lembaga jasa keuangan. Pengertian konsumen dalam UU OJK merupakan konsumen yang secara khusus ditujukan bagi konsumen sektor jasa keuangan. Konsumen sektor jasa keuangan merupakan pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Pihak yang menempatkan dana dapat berupa perseorangan maupun badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sehingga dalam hal ini konsumen menurut UU OJK juga dapat berasal dari pelaku usaha. Lika melihat dari pengertian konsumen dalam UU PK dan UU OJK sepertinya apa Fang dimaksud dengan konsumen dalam kedua undang-undang tersebut berbeda. Konsumen menurut UU PK merupakan konsumen akhir, yakni pemakai barang dan/atau ada dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan konsumen menurut UU OJK adalah hak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan lembaga asa keuangan, yang dapat berkedudukan sebagai konsumen akhir maupun konsumen anta bahkan konsumen sektor jasa keuangan ini dapat berkedudukan sebagai pelaku H dan usaha. Kriteria konsumen sektor jasa keuangan tidak melihat tujuan atau motivasi konsumen tersebut menempatkan dan/atau memanfaatkan layanan jasa di lembaga jasa keuangan untuk mencari keuntungan atau tidak. Yang terpenting bahwa pihak-pihak tersebut menempatkan dana dan/atau memanfaatkan layanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Pengertian konsumen sektor jasa keuangan ini sangat berbeda dengan pengertian konsumen yang dimaksud dalam UU PK, yakni konsumen akhir. UPK tidak melindungi konsumen pihak ketiga, misalnya investor karena konsumen demikian bukanlah konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU PK, di mana motif konsumen ini adalah untuk mencari keuntungan. Sofi, 2003. UU OJK mendefinisikan konsumen sektor jasa keuangan tidak dalam pengertian sebagai konsumen akhir saja, tetapi juga sebagai konsumen antara yang dapat berkedudukan sebagai pelaku usaha di mana motifnya adalah untuk mencari keuntungan. Pembedaan pengertian konsumen dalam UU OJK dengan UU PK ini dapat dipahami karena jika UU OJK memberikan pengertian konsumen sektor jasa keuangan sebagai konsumen akhir saja maka akan ada pihak-pihak yang menempatkan dana dan/atau memanfaatkan pelayanan lembaga jasa keuangan yang tidak tercakup sebagai konsumen di sektor jasa keuangan, misalnya pemodal di pasar modal sehingga dalam UU OJK menggunakan pengertian konsumen bukan hanya konsumen akhir saja, tetapi pengertian konsumen sektor jasa keuangan dalam UU OJK diberikan pengertian yang luas, yakni konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan. Anda telah mempelajari materi tentang konsumen. Untuk mengukur seberapa jauh pemahaman Anda atas materi tersebut, kerjakanlah tugas berikut ini. Sekian kegiatan belajar ini. Terima kasih.